Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Wah, semangat sekali anak ibu. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baiklah, Ibu akan menjelaskan materi dasar dan prinsip pembelajaran tematik. Ciri-ciri pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik biasanya melibatkan integrasi berbagai mata pelajaran dalam satu tema atau topik untuk meningkatkan pemahaman holistik siswa. Ciri-ciri pembelajaran tematik meliputi: yang pertama, integrasi mata pelajaran, yaitu satu mata pelajaran dalam satu tema untuk meningkatkan keterkaitan konsep. Yang kedua, kontekstual, menempatkan pelajaran dalam konteks kehidupan sehari-hari atau situasi dunia nyata agar siswa dapat merelasi dan memahami materi dengan lebih baik. Yang ketiga, aktivitas berbasis proyek, yaitu mendorong untuk terkait dalam proyek-proyek atau aktivitas melibatkan penelitian, kreativitas, dan pemecahan masalah. Yang keempat, pembelajaran aktif, maksudnya mengedepankan metode pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif seperti kelompok, eksperimen, atau kunjungan lapangan. Yang kelima, penggunaan sumber daya lokal. Maksudnya, memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar untuk memperkaya pengalaman siswa. Yang keenam, fleksibilitas. Maksudnya, memungkinkan adaptasi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dari minat siswa, menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih dinamis. Yang ketujuh, pengembangan keterampilan. Maksudnya, fokus pada pengembangan keterampilan seperti berpikir kritis, kolaborasi, komunikasi, dan kreativitas. Yang kedelapan, evaluasi holistik, yaitu mengukur peran siswa tidak hanya dari aspek pengetahuan, tetapi juga keterampilan dan sikap. Prinsip-prinsip pembelajaran tematik. Yang pertama, peserta didik mencari tahu, bukan diberitahu. Yang kedua, fokus pembelajaran diarahkan kepada pembahasan kompetensi melalui tema yang paling dekat dengan kehidupan peserta didik. Yang ketiga, tema yang menjadi pemersatu sejumlah kompetensi dasar yang berkaitan dengan berbagai konsep, keterampilan, dan sikap. Yang keempat, sumber belajar tidak terbatas pada buku. Kelima, siswa dapat bekerja secara mandiri maupun berkelompok sesuai dengan karakteristik kegiatan yang dilakukan. 6. Guru harus merencanakan dan melaksanakan pembelajaran agar dapat mengakomodasikan siswa yang memiliki perbedaan tingkat kecerdasan dan pengalaman ketertarikan terhadap suatu topik. Ketujuh, kompetensi dasar mata pelajaran yang tidak dapat dipadukan dapat diajarkan tersendiri. 8. Memberikan pengalaman langsung kepada siswa dari hal-hal yang konkret menuju ke abstrak. 9. Pembelajaran tematik yang direncanakan dalam silabus bukan merupakan urutan pembelajaran, melainkan bentuk pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar. Guru dapat melakukan penyesuaian. Kelebihan dan kelemahan pembelajaran tematik. Kelebihan pembelajaran tematik melibatkan integrasi berbagai mata pelajaran dalam satu, memungkinkan siswa melihat hubungan antar konsep. Sedangkan kelemahannya dapat mencakup risiko kurangnya kedalaman pemahaman pada setiap mata pelajaran karena fokus pada tema umum. Implikasi pembelajaran tematik. Yang pertama,
Implikasi bagi guru. Pembelajaran tematik merupakan pendekatan yang harus digunakan dalam pelaksanaan pembelajaran di STMI. Oleh karena itu, guru perlu mempelajari terlebih dahulu sehingga memperoleh pemahaman baik secara konseptual maupun praktikal. Yang kedua, implikasi bagi siswa. Siswa harus siap mengikuti kegiatan pembelajaran yang dalam pelaksanaan bekerja, baik secara individual, pasangan, kelompok kecil, ataupun klasikal. 3. Implikasi terhadap buku ajar. Penerapan pembelajaran tematik di sekolah dasar masih dapat menggunakan buku ajar yang sudah ada saat ini untuk masing-masing mata pelajaran. Yang keempat, implikasi terhadap pengaturan tempat belajar. Pengaturan ruang kelas tersebut meliputi pengaturan meja, kursi, lemari, perabotan kelas, alat media, dan sumber belajar lainnya yang ada di kelas diatur dengan fleksibel atau mudah diubah-ubah. 5. Implikasi terhadap sarana prasarana sumber belajar dan media. Memanfaatkan berbagai sumber belajar, baik yang sifatnya didesain secara khusus untuk keperluan pelaksanaan pembelajaran, maupun sumber belajar yang tersedia di lingkungan pembelajaran ini juga perlu mengoptimalkan penggunaan media pembelajaran yang bervariasi. Dengan menggunakan berbagai media, akan bantu siswa dalam memahami konsep-konsep yang jelas. Landasan pembelajaran tematik. Yang pertama, landasan filosofis dalam pembelajaran tematik sangat dipengaruhi oleh 3 aliran filsafat, yaitu aliran Progresisme. Memandang proses pembelajaran perlu ditekankan pada pembentukan kreativitas, pemberian sejumlah kegiatan, suasana yang alamiah, dan memperhatikan pengalaman siswa. Aliran Konstruktivisme merupakan aliran ini pengetahuan adalah hasil konstruksi atau bentukan manusia. Manusia mengkonstruksi pengetahuannya melalui interaksi dengan objek, fenomena, pengalaman, dan lingkungannya. Aliran Humanisme melihat siswa dari segi keunikan, potensinya, dan motivasi yang dimilikinya. Landasan psikologi dalam pembelajaran tematik, terutama berkaitan dengan psikologi perkembangan peserta didik dan psikologi belajar. Psikologi perkembangan diperlukan terutama dalam menentukan isi atau materi pembelajaran mahasiswa agar tingkat keluasan dan kedalamannya sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik. Landasan yuridis tersebut adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan kesimpulan. Landasan pembelajaran tematik adalah bahwa pendekatan ini memberikan siswa pengalaman belajar yang lebih holistik dengan mengintegrasikan berbagai mata pelajaran ke dalam satu tema. Hal ini dapat meningkatkan relevansi pembelajaran dan membantu siswa memahami hubungan antar ini, juga menekankan pengembangan keterampilan serta pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran. Dengan demikian, pembelajaran tematik memberikan pendekatan yang lebih kontekstual dan mendukung pengembangan pemahaman yang lebih mendalam.